Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Linia Rahab dengan ujung NIM 076 dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang kelima, yaitu tentang menggosok gigi. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asuqa 'alal mu'minina. Wa fi hadisi Zuhairin ala ummatin la amartuhum bisiwaki inda fi kulli sholatin. Ruwahul Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Dawud, wa Ahmad, wa Malik, wa Darimi. Terjemahannya yaitu hadis ini disampaikan Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Malik, Ahmad, dan Ad-Darimi. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, dan jikalau tidak memberatkan atas orang-orang yang beriman. Pada hadis ini, dalam hadis Zuhair, atas umatku, sungguh aku memerintahkan kepada mereka itu dengan bersiwak atau bergosok gigi setiap ingin sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, Malik, Ahmad, dan Ad-Darimi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terjemahan perkata. Yang pertama, laula, jikalau tidak. Asuko, memberatkan. Mukminina, orang-orang yang beriman. Ummati, umatku. Indah, ketika. Hadisi, berasal. An, bahwa. Ala, atas. La amartuhum, sungguh aku akan memerintahkan mereka. Bisiwaki, dengan bersiwak. Kullu, setiap. Sholatin,
sholat, Zuhairin, Zuhair, an bahwasanya indah ketika dengan Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan hadis. Sebelum membahas tentang kandungannya, saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bersiwak. Secara bahasa, siwak adalah ad-dalku yang bermakna menggosok. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai menggunakan atau menggosokkan kayu. Kayu maksudnya itu dari ujung sorban pada gigi dan area sekitar untuk menjaga kesehatan gigi. Dan hukum bersiwak adalah sunnah muakkad karena anjuran Rasulullah SAW semasa beliau masih hidup. Rasulullah SAW kerap menggunakan siwak dan mengajak keluarga serta para sahabat untuk menggunakan siwak. Dan para ulama sepakat bahwa hukum siwak adalah sunnah. Sedangkan Abu Daud menetapkan hukum memakai siwak adalah wajib. Baiklah, saya ingin melanjutkan dari yang sebelumnya itu, bahwa bersiwak merupakan anjuran di dalam Islam. Bersiwak adalah kegiatan membersihkan mulut dan gigi. Ketika membersihkan mulut dan gigi menggunakan benda yang kesat dan harum seperti dahan atau akar pohon arok. Bersiwak tergolong sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan pada setiap keadaan, terutama sebelum berwudu, sholat, berpuasa, atau masuk rumah. Bersiwak bermanfaat untuk kesehatan mulut, gigi, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan ada juga menurut Ibnu Hajar Al-Haytami seperti dalam Al-Manhaj Al-Qawin, siwak dilakukan setelah membasuh telapak tangan dan sebelum berkumur. Sedangkan Ar-Romli termasuk juga Bafadol dalam Muqaddimah Hadromiyah berpendapat siwak dilakukan sebelum memulai wudu atau sebelum basmalah. Sedangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarqadu faija istaiqizu tasuku summa tawaddo, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau tidur dan ketika terbangun beliau pun bersiwak lalu berwudu. Kesimpulannya itu, menurut saya itu boleh bersiwak dilakukan baik sebelum berwudu atau sebelum membaca basmalah dan mencuci telapak tangan, ataupun setelah mencuci telapak tangan dan sebelum berkumur. Namun, jika tidak memakai siwak tetapi dengan menggosok gigi,
dan dengan pasta gigi pasti dilakukan sebelum berwudu. Mengikuti pendapat Ar-Romli, syaratnya itu niat. Baiklah, langsung saja di sini saya juga akan menjelaskan dari yang saya dengarkan dari penjelasan dari Ustadz. Di dalam hadis yang saya jelaskan dari tadi, yaitu hadis ini juga menjelaskan tentang pentingnya bersiwak, yang dalam artinya itu sangat dijanjikan atau disunnahkan. Hadis ini menyebutkan seandainya orang-orang beriman atau umat-umatku itu tidak keberatan atau akan mengalami kesulitan, saya akan pasti perintahkan kepadanya untuk bersiwak atau gosok gigi ketika setiap kali akan melaksanakan sholat. Maksudnya itu tentu di sini Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya, di mana Nabi mempertimbangkan bahwa jika ia menyuruh atau memerintahkan, tentu umat Islam akan kesulitan nantinya. Dan Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan keadaan kaumnya sebelum dia menetapkan suatu kewajiban. Dan jelaslah bahwasanya ajaran Islam itu tidaklah memberatkan, yang senantiasa memperhatikan kemaslahatan kita atau kemungkinan, yang senantiasa memperhatikan atau memungkinkan kita melaksanakan pekerjaan itu. Hadis ini juga Nabi menjelaskan bahwa bersiwak itu sesuatu yang penting. Bersiwak tersebut yang tadinya wajib kemudian menjadi sunnah, menunjukkan bahwa bersiwak itu penting dan perlu dilakukan, dan jangan sampai kaum muslimin tidak melaksanakan atau tidak menggosok giginya. Dan di sini saya akan menjelaskan paling terakhir, yaitu tentang kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini yang pertama itu membicarakan tentang materi pendidikan, yaitu tentang pendidikan akhlak, tepatnya pada akhlak terhadap diri sendiri, yaitu tentang bagaimana seseorang menjaga kebersihan dirinya. Khususnya di sini tentang kebersihan gigi, dan gigi yang bersih akan mendatangkan kesehatan. Dan hadis yang kedua, di sini hadis ini menjelaskan tentang prinsip pendidik atau prinsip pendidikan, di mana pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menyesuaikan keadaan atau menyesuaikan kondisi, keadaan, dan kemampuan pendidik atau peserta didik. Baiklah, di sini mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan atau
atau dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.